Anik Mariani merupakan wanita 36 tahun yang tercatat sebagai warga Dusun Bojonegoro, RT 1 RW 5, Kelurahan Besuk, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Anik telah 2 kali menikah dan telah dikaruniai 3 orang anak, 2 dari suami pertama dan 1 dari suami kedua. 2019, rumah tangga yang sudah terjalin bertahun-tahun dengan suami pertamanya hancur dan menempuh kata perceraian. Akibat Anik sudah tidak tahan lagi dengan sikap sang suami yang temperamen, selalu berseteru jika menemui sebuah masalah, bukannya mencari solusi untuk keluar dari masalah tersebut. Bahkan sebelumnya, kata cerai telah beberapa kali terlontarkan dari mulutnya, tapi tak kunjung dikabulkan. Usai berpisah dengan suami pertama, Anik disibukkan dengan mengurus kedua anak-anaknya. Memiliki paras yang cantik, tentu tak sulit bagi Anik untuk mengisi ruang kosong di hatinya. Hingga masih di tahun yang sama, Anik kembali dilamar oleh seorang pria bernama Suherman. Suherman merupakan pria yang mapan. Dia bekerja di pengeboran minyak. Kehidupan Anik berubah drastis. Dengan suami barunya, Anik difasilitasi barang-barang mewah. Setiap bulannya, Anik selalu mendapatkan jatah bulanan sebesar 20 juta rupiah. Dan sebagai kendaraan operasional, Anik kala itu dihadiahi mobil mewah merek Suzuki Baleno. Namun Anik tetap menjalani profesinya sebagai SPG. Di segi materi, Anik memang sudah sangat berkecukupan. Beda halnya kalau menyangkut urusan kasih sayang dan perhatian, karena suaminya jarang di rumah akibat tuntutan pekerjaan, sehingga Anik harus mengandalkan dirinya sendiri. Bahkan Anik kerap memposting keresahannya di media sosial dengan caption kesepian. Dan sebagai pelampiasan bagi Anik, kadang lebih banyak dia menghabiskan waktu di luar untuk bekerja, ataupun membawa anak-anaknya ke tempat bermain. Hingga singkat cerita, entah bagaimana melalui media sosialnya, Anik menjalin komunikasi dengan seorang pria bernama Dedi yang merupakan pengusaha bawang yang cukup sukses di daerah tersebut. Hari demi hari, obrolan mereka makin nyambung dan seru. Ditambah lagi, Dedi ini begitu perhatian terhadapnya, menjadi pendengar terbaik dan kerap memberi solusi bila mana Anik menemukan sebuah permasalahan. Hal yang jarang didapatkan dari sosok Suherman yang selalu disibukkan dengan pekerjaannya. Bahkan saat Anik bercerita tentang niatnya ingin mendirikan kontrakan, Dedi berjanji akan memberinya uang dengan jumlah besar agar Anik bisa punya usaha sendiri. Anik diperlakukan spesial dan dianggap bak ratu oleh Dedi. Di sanalah hati Anik mulai luluh dan pada akhirnya memilih untuk berhubungan secara diam-diam. Hingga 11 September 2024, tepatnya pada malam hari, hampir 6 bulan mereka hanya pacaran lewat media sosial. Keduanya pun membuat janji untuk bertemu di alun-alun kota Kediri, hanya untuk melepas rindu dan menikmati hari bersama. Mereka pun bertemu di sebuah SPBU di kawasan tersebut. Butuh waktu sekitar 50 menit perjalanan bagi Anik mengendarai Suzuki Balenonya untuk sampai ke titik tersebut. Seperti pada pasangan pada umumnya, kala bertemu, mereka makan malam terlebih dahulu dan menjalin kemesraan sambil menikmati indahnya kota Kediri. Ternyata apa yang tampak kepada Dedi itu hanyalah kebohongan belaka. Ternyata Dedi sama sekali tak memiliki pekerjaan, alias seorang pengangguran yang berbicara setinggi langit. Pengusaha bawang seperti yang diceritakannya hanyalah bualan belaka untuk mengambil hati Anik. Dedi merupakan pria asal desa Sisalam, Wanasari, Brebes, Jawa Tengah. Dedi berstatus duda dan memiliki anak 2 yang menyewa kos di Tulung Agung. Ada maksud terselubung antara kedekatannya dengan Anik, di mana ternyata Dedi sejak awal ingin mengincar harta Anik. Kalau melihat di postingan-postingan sosial medianya, kalau Anik merupakan perempuan yang tajir. Di sanalah tipu muslihat dimainkan Dedi. Sebisa mungkin
Dedi merebut hatinya Anik, termasuk menghalalkan segala cara dengan menjanjikan Anik uang dengan jumlah yang tak sedikit dan pun berpura-pura menjadi pengusaha kaya raya. Setelah memastikan kalau Anik memang benar perempuan yang tajir di pertemuan pertama mereka, Dedi pun mulai merencanakan sesuatu yang buruk. Dedi kembali membuat janji pertemuan dengan Anik dengan memakai alasan akan menempati janjinya ingin memberikan Anik uang karena Dedi kala itu mengatakan uangnya sudah bisa dicairkan. Mendengar kabar tersebut, Anik begitu senang tanpa tahu musibah besar sebentar lagi akan menghampirinya. Sebelum bertemu Anik, Dedi telah merencanakan semuanya, mengatur skenario dengan sangat matang. Bahkan Dedi telah membuat BM palsu di tempat variasi untuk memuluskan rencananya. Singkat cerita, setelah pertemuan keduanya, Dedi berpura-pura ingin mengajak Anik ke bank untuk mengambil uang tersebut. Tak ada kecurigaan sedikit pun dari Anik, hingga di tengah perjalanan Anik dikagetkan dengan tinju keras secara tiba-tiba dari Dedi. Dilanjutkan dengan membekapnya menggunakan bantalan mobil dan juga mencekiknya sekuat tenaga menggunakan kedua tangannya. Akhirnya Anik kehilangan nyawa akibat kehabisan nafas. Setelah menghilangkan nyawa Anik, Dedi berniat membuang mayatnya di Bojonegoro. Namun niat itu diurungkan Dedi karena bensin mobilnya saat itu hampir menipis. Dedi akhirnya menepi di wilayah Ngimbang, Lawongan untuk mempreteli perhiasan dan ponsel Anik. Kemudian mengganti plat nomor Anik dengan yang palsu yang dia buat di variasi. Dari Lamongan, Dedi melaju ke Mojokerto dan masuk ke arah hutan, tepatnya di Dusun Sendi, Desa Kecamatan Pacak, Mojokerto, dan membuang jasad Anik di area tersebut. Ia lantas membawa kabur mobil Suzuki Baleno warna abu-abu, satu ponsel pintar, satu jam tangan merek Alexander Christie, 3 cincin emas, serta uang, dan 2 kartu ATM BRI milik Anik. Mayat Anik ditemukan petugas Tahura Raden Suerjo yang sedang patroli rutin saat itu. Penemuan itu ramai dibicarakan setelah diupload ke sosial media. Melalui penyelidikan mendalam oleh pihak kepolisian, akhirnya mereka berhasil mengantongi sosok pelaku. Hingga akhirnya tampang Dedi menyebar luas sebagai DPO. Dedi pun panik kala mengetahui aksinya telah terbongkar. Dia merasa tidak aman kalau harus terus mengendarai mobil curian tersebut. Dedi pada akhirnya memutuskan untuk meninggalkan mobil di daerah Seragen. Dia pun melanjutkan pelariannya sampai ke perkebunan kelapa sawit, masuk desa Sungai Daun, Pasir Limau, Rokan Hilir. Di sana adalah tempat pamannya, dan Dedi memilih bersembunyi di sebuah gubuk di sana. Namun, tak beberapa lama Dedi di sana ada yang melihat sosok Dedi dan segera mengonfirmasikan kepada pihak terkait. Hingga singkat cerita, Dedi akhirnya diringkus tim unit Resmob Satreskrim Polresta Mojokerto sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Timah panas kepolisian bersarang di betis kaki kanan Dedi karena ia melawan saat ditangkap. Kini, Dedi harus membayar tindakan kejinya dengan pasal 339 KUHP. Entah kenapa, Dedi tak terbukti dengan penghilangan nyawa berencana, di mana vonis majelis hakim sama dengan tuntutan JPU. Jaksa juga meminta kepada majelis hakim agar Dedi dihukum 18 tahun penjara karena jaksa menilai Dedi terbukti melakukan tindakan pidana pasal 339 KUHP.